Tuhan mau saudara itu hidupnya utuh, bukan terpecah-pecah, bukan terbagi-bagi, tapi menjadi utuh. Dan kita akan belajar hal itu dari 10 orang kusta yang datang pada Yesus. 10 orang kusta. Ada yang menarik dengan penyakit kusta. Di perjanjian lama penyakit kusta selalu dihubungkan dengan dosa. Dan ketika saya pelajari, memang Tuhan sedang berbicara tentang kusta itu adalah apa yang dosa bisa perbuat kepada orang yang diikat oleh dosa. Penyakit kusta biasanya mulai dari bintik-bintik kecil yang kadang orang mengabaikan, tidak cepat-cepat menanganinya, menganggapnya biasa. Itulah yang seringkali datang dalam jebakan dosa. Dia datang dalam yang sepertinya kita pikir dosa yang kecil dan kita nggak tangani, itu dianggap biasa dan itu akan menjalar jadi dosa yang lebih besar lagi. Ketika itu menjalar, penyakit kusta ini nggak ada obatnya. Penyakit kusta ini ketika menjalar itu bisa menyebabkan tiba-tiba anggota tubuh mulai hilang. Jarinya copot karena mati. Kemudian juga hidungnya mungkin copot. Dan wajah orang sakit kusta di zaman itu mengerikan. Ini yang dosa bisa kerjakan ketika tidak cepat ditangani. Lama-lama keharmonisan rumah tangga hilang. Bisnis hancur. Keluarga berantakan. Itu yang sering kali terjadi, yang dikerjakan oleh dosa. Dan orang yang sakit kusta tidak pernah dapat undangan pesta ulang tahun. Karena mereka dijauhi. Mereka merasa terasing dan mereka nggak berani datang ke bait Allah. Dan memang di perjanjian lama mereka dilarang datang ke bait Allah. Inilah yang dikerjakan oleh dosa ketika kita mengabaikannya. Dosa itu tambah menjalar, makin lama banyak yang hilang di hidup kita. Berakibat kita merasa hampa, mungkin di keramaian. Tapi kok kayaknya hampa ya. Naaman di perjanjian lama pernah sakit kusta dan dia coba menyembunyikannya. Tapi gak bisa waktu yang lama untuk menyembunyikan karena kusta itu menjalar. Pembantunya yang dipakai Tuhan untuk kasih tahu bagaimana kustanya bisa sembuh. Dikatakan di Israel ada seorang nabi yang bisa berdoa supaya sakit kustamu sembuh. Siapa yang kasih tahu? Pembantunya. Saya rindu hal ini di-mention sedikit. Mengingatkan saudara. Supaya kita tidak meremehkan orang yang ada di sekitar kita. Baik karena pekerjaannya, latar belakangnya. Supaya saudara sadar lewat kisahnya Naaman. Tuhan bisa pakai siapapun yang ada di sekitarmu untuk memberkatimu. Karena jangan pernah meremehkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kembali ke penyakit kusta ini. Orang yang sakit kusta biasanya mulai merasa sendirian, tubuhnya mulai rapuh. Terlihat mengerikan, tidak ada yang berani mendekati, terasing. Dan ini yang biasa dikerjakan oleh dosa. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Yesus lewat pelayanannya menunjukkan bahwa dia ingin mentahirkan orang yang sakit kusta. Dan Yesus tidak mau saudara dan saya diikat oleh dosa. Sehingga mengalami kehilangan. Pertanyaannya, mengapa 10 orang kusta ini berani datang pada Yesus? Padahal di perjanjian lama, jelas orang kusta tidak boleh mendekati orang lain. Kenapa dia berani mendekati Yesus? Pertanyaannya. Setelah saya selidiki, ternyata sebelumnya, jauh sebelumnya, pernah juga terjadi ada 2 orang kusta menunggu di bawah bukit. Ketika Yesus turun dari bukit, 2 orang kusta ini menyembah Yesus. Dan yang menarik dengan penyembahan orang kusta, dia menyembah untuk apa? Dia menyembah untuk tubuhnya yang hilang, keadaan yang mengerikan. Dia menyembah untuk hal apa? Dia menyembah bukan karena keadaannya, dia menyembah karena siapa Tuhan. Dia menyembah bukan karena dia dapat berkat, bukan karena ada jalan yang terbuka, bukan karena hidupnya lagi mudah. Dalam keadaan yang sakit kusta, dia menyembah karena siapa Tuhan. Dan 2 orang kusta ini menyembah Yesus. Dan karena 2 orang kusta ini menyembah Yesus, bukan alasan karena keadaannya baik-baik, tapi keadaan yang seperti itu dia menyembah Tuhan karena siapa Tuhan.
Itu yang buat Yesus, saya percaya, tidak bisa menolak penyembahannya orang kusta itu. Sehingga Yesus mentahirkan 2 orang kusta itu. Dan saya coba membayangkan situasinya. Mungkin 2 orang kusta ini menunggu di bawah bukit. Kemudian ketika Yesus mulai turun, orang kusta ini nyanyi. Because of who you are, I give you glory. Bukan karena keadaan baik-baik, bukan karena ditolong, bukan karena dapat berkat, tapi karena siapa Tuhan? Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mengasihi. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Dan saya percaya itu menggugah hati Tuhan. Sehingga mereka bilang, kalau engkau mau, aku tahir. Yesus bilang, katamu engkau mau, aku mau engkau tahir. Dan mereka tahir. Dan ini yang saya percaya menyebabkan kejadian berikutnya, 10 orang kusta berani datang pada Yesus. Dan ketika berani datang pada Yesus, Yesus kasih perintah yang tidak pernah Yesus katakan kepada orang lain ketika buat mujizat. Hanya kepada 10 orang kusta ini. Yuk kita baca ayatnya. Lukas 17 ayat 14. Lukas 17 ayat 14. Di slide saya ada Lukas 17 ayat 14. Yuk sama-sama kita baca. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Stop. Lalu Yesus memandang kepada 10 orang kusta ini dan berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Saya percaya ini membuat orang sakit kusta kaget, amazed, karena biasanya orang sakit kusta ditolak, gak boleh ke bait Allah, gak boleh ketemu imam-imam. Tapi Yesus adalah Allah yang hadir di bumi. Apa yang Yesus katakan adalah isi hatinya Tuhan. Apa yang Yesus rasa itu adalah rasa Bapa Sorgawi. Apa yang Bapa Sorgawi rasa. Maka saya percaya Yesus sedang menunjukkan, di slide berikutnya saya menyebutnya, Yesus sedang menunjukkan hati Bapa Sorgawi yang sesungguhnya merindukan orang kusta datang kepadanya. Hati Bapa Sorgawi yang sesungguhnya merindukan orang berdosa datang kepadanya. Iya betul ada dosa. Dan Bapa Sorgawi benci dosanya, tapi Bapa Sorgawi rindu orangnya. Amin. Nah Yesus lakukan ini. Di perjanjian lama orang gak pernah sentuh orang kusta. Tapi Yesus menyentuh orang sakit kusta. Yesus menyentuh apa yang tidak tersentuh. Kebiasaan Yesus di perjanjian baru sungguh aneh. Duduk bersama orang berdosa. Yesus sedang kasih tahu bahwa Bapa Sorgawi mengasihi orang berdosa. Bapa Sorgawi mau orang berdosa ditahirkan dari kustanya, dari dosanya, dibebaskan dari dosanya. Amin. Dan yang menarik di slide sebelumnya dikatakan apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lalu dikatakan apa? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Oke, saudara perhatikan ya. Mereka lalu dikasih perintah oleh Yesus, mereka sementara di tengah jalan. Saudara bisa tangkap kalimat ini, cerita ini. Berarti mereka sedang apa? Berjalan menuju siapa? Imam di mana? Di bait Allah. Sementara terus datang ke gereja, sementara terus datang kepada Tuhan, sementara saudara tidak menyerah apapun keadaanmu, terus datang ibadah, sementara itu mujizat terjadi. Amin. Seorang ibu 4 minggu lalu minta doakan di depan sini. Waktu saya lihat tempurung kakinya kaget saya. Jujur saya ngeri cipratin minyak takut perih. Karena seperti luka bakar yang banyak. Kemudian ya udah kita doa aja. Minggu depannya keadaannya masih sama. Minggu depannya masih sama. Dan Rabu kemarin saya di pintu keluar ketemu ibu ini, otomatis saya lihat kakinya. Waktu saya lihat kakinya, sudah sembuh, sudah sehat. Saya kaget, saya emes. Loh Bu, kok bisa sembuh? Kok kakinya nggak kenapa-napa?
kemarin kok lukanya ngeri banget. Lalu ibu ini bilang, nggak tahu. Datang aja ke gereja, perjamuan aja, terus datang sama Tuhan. Terus nggak ke dokter? Iya ke dokter. Udah ke spesialis, bahkan dokter-dokter spesialis. Kalau orang kasih tahu ada dokter nih jago nih spesialis, saya datang ke situ Pak. Dan dokter bilang angkat tangan, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi ketika ibu ini dalam keadaannya belum sembuh, masih sakit kelihatannya, terus datang ke gereja, sementara datang terus kepada Tuhan, keadaannya diubahkan. Sementara itu terjadi mujizat. Amin. Saya terlalu beriman. Sementara saudara rajin terus datang ke gereja, sesuatu di hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Terjadi mujizat di hidupmu. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Amin. 2 Korintus 3:18 katakan, waktu kita datang kepada Allah. Next slide coba. Waktu kita datang kepada Allah dengan muka yang tidak terselubung, artinya kita datang terus kepada Tuhan, maka kita diubah serupa menjadi gambarannya. Sementara mereka melangkah ke bait Allah menuju imam-imam, 10-10-nya disembuhkan. Dan ketika mereka disembuhkan, saya coba cari di literaturnya tentang 10 orang kusta ini tahu dari mana mereka sembuh. Dan beberapa rujukan memberitahu saya lewat banyak bacaan bahwa mereka tahu mereka sembuh, yaitu bercak-bercak atau bekas tanda-tanda kustanya menghilang. Sehingga yang 10-10-nya bahagia sukacita, yang 9 nggak tahan, segera kembali ke rumahnya, mau kasih tunjuk sama keluarganya bahwa bercak-bercaknya sudah hilang, sakit kustaku sudah sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Tapi satu orang memilih untuk terus datang pada Yesus, kembali kepada Yesus. Yang 9 ini langsung pulang ke rumah bahagia. Tapi yang satu ini kembali datang pada Yesus. Dan yang satu ini adalah orang Samaria. Lalu Yesus tanya, bukannya 10-10-nya sembuh, yang 9 kemana? Lalu Yesus sementara berkata, dia terus menyembah Yesus. Dia terus meninggikan nama Yesus. Dan sementara itu Yesus berkata, bangkitlah. Lukas 17 ayat 19-nya boleh dibuka. Bangkitlah, imanmu menyelamatkan. Itu teks bahasa Indonesia. King James Version bilang, your faith make you whole. Imanmu membuatmu jadi utuh. Your faith make you whole. Whole itu artinya apa? Next slide. Whole itu artinya utuh. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata sozo. Sozo itu hidupnya Tuhan. Orang yang terus datang kepada Tuhan bukan hanya dapat kesembuhan, tapi orang yang terus datang kepada Tuhan dapat keselamatan, dapat Yesusnya. Amin, dapat Tuhannya. Dan orang yang terus datang pada Tuhan, hidupnya jadi utuh. Menarik nih. Saya cari apa yang membedakan satu orang ini dengan 9 orang yang lain. Semuanya sembuh. Yang 9 bercak-bercaknya hilang. Tapi anggota tubuhnya yang hilang, jarinya yang udah hilang, ya udah hilang. Ada bekas dia pernah sakit kusta. Tapi yang satu orang ini sementara dia menyembah Yesus mengucap syukur, hidupnya menjadi utuh. Apa yang hilang, di hidungnya yang hilang, mulai tumbuh lagi. Jari-jarinya yang hilang, mulai tumbuh lagi. Tubuhnya menjadi utuh. Hidupnya menjadi utuh. Sehingga kalau ada orang baru kenal dia dan dia bilang, dulu aku sakit kusta, gak akan ada yang pernah percaya. Karena dia sama sekali tidak membawa bekas, tidak membawa jejak hidupnya yang lama. Karena ketika dia dapatkan Tuhan, dia dapat hidup yang baru. Amin. Saudara dan saya ketika terus datang pada Tuhan, saudara akan dapatkan Tuhan. Sama seperti Ayub, ketika Ayub menyembah Tuhan, bukan karena keadaannya mengerikan. Hancur, habis, sakit kulit. Dia menyembah Tuhan bukan karena Tuhan sedang memberkati dia, berlimpah-limpah. Enggak, dia menyembah Tuhan ketika keadaannya sedang mengerikan. Sehingga dia menyembah Tuhan bukan karena keadaannya baik. Dia menyembah Tuhan karena siapa Tuhan. Dan dia dapati, dia katakan seperti ini. Imannya membuat dia jadi utuh. Imannya membuat dia jadi sozo. Sehingga dia bilang dulu dari kata orang aku kenal Tuhan. Sekarang di hidupku ada Tuhan. Hidupnya jadi utuh. Dan apa yang hilang mulai kembali.
Apa yang terjadi sama Ayub 9 bulan, tapi Ayub menjalani hidup kemudian 146 tahun kemudian. Sampai keturunan keempat, kebahagiaannya jauh lebih banyak. 50 tahun kemudian orang yang setelah kejadian Ayub mengalami hal yang sulit, yang susah itu. 50 tahun kemudian kalau ada orang ketemu Ayub, Ayub dulu pernah sakit kulit, Ayub dulu pernah hancur berantakan. Gak akan ada yang percaya karena dia tidak membawa jejak masa lalunya. Hari ini teman-teman SMA saya kalau ketemu saya jadi pendeta, mereka kaget. Serius Mario jadi pendeta? Karena mereka tahu hidup saya yang dulu. Hidup saya yang berantakan dulu. Mereka tahu. Tapi jemaat Tuhan yang kenal saya sejak jadi pemimpin pujian di lantai atas. Kalau diceritakan teman saya, Mario dulu seperti ini. Gak akan ada yang percaya. Karena itu yang Yesus perbuat. Ketika saya dapatkan Yesus, saya tidak bawa hidup saya yang lama. Saya bawa hidup saya yang baru. Dan ketika engkau dapatkan Yesus, hidupmu totally diubah jadi baru oleh Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Dibuat utuh oleh Tuhan. Minggu lalu kita bahas Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang yang menjajakan dirinya. Tapi setelah dia dapatkan Yesus dan dia menyembah, bawa minyak wangi yang mahal itu, menyembah Yesus, dia dapatkan Yesus. Hidupnya jadi utuh, diubahkan. Dia tidak pernah dikenal lagi sejak Yesus mati, kemudian kehidupan terus berlanjut. Sampai dia kemudian Maria Magdalena mati. Kalau orang tanya siapa Maria Magdalena, nggak akan pernah ada yang jawab. Dia dulu seorang PSK, dia dulu seorang yang menjajakan diri. Nggak ada. Tapi orang menjawab, dia murid Yesus. Dia saksi kebangkitannya Yesus. Dia adalah murid Yesus yang melayani Yesus di panti jompo. Saya doa saudara ngerti ini. Biarlah hari ini kita perbaiki cara kita menyembah Tuhan. Biarlah kita menyembah Tuhan bukan karena dia bisa buka jalan. Biarlah kita menyembah Tuhan bukan karena dia bisa tolong kita. Biarlah kita menyembah Tuhan bukan karena hari ini ada berkat. Biarlah kita menyembah Tuhan karena siapa dia. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Dia Tuhan yang layak diagungkan. Layak diberi tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia Yesus Tuhan. Amin. Yang layak ditinggikan. Urusan mujizat, urusan Tuhan yang bumi. Tapi urusan kita adalah biarlah kita menyembah dia. Karena dia layak disembah. 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego, kerja di kerajaannya Nebukadnezar. Nebukadnezar buat patung untuk disembah. Tapi 3 orang ini menolak menyembah patung buatan Nebukadnezar. Dan memilih tetap menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga api dipanaskan. Dan ketika raja memerintahkan untuk menyembah, kalau enggak dilempar ke dalam api, mereka menjawab, kami akan tetap menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sanggup, Tuhan sanggup membebaskan kami dari api ini. Tapi sekalipun kami tidak ditolong, kami tetap menyembah dia. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Tuhan, bukan supaya dapat pertolongan. Menyembah Tuhan, bukan supaya Tuhan buka jalan. Menyembah Tuhan, karena dia memang layak disembah. Dia layak terima pengagungan. Dia layak terima pujian. Dan itu membuat Nebukadnezar marah. Panaskan 7 kali lebih panas apinya. Dipanaskan 7 kali lebih panas. Dilempar 3 ini ke dalam api. Waktu dilempar ke dalam api, kemudian Nebukadnezar dari luar melihat ada 4 orang. Padahal di dalam 3 orang tadinya. Yang dilempar 3, di dalam ada 4. Yang keempat pribadinya. Rupanya seperti anak Allah. Huruf besar anak Allah. Penafsir Alkitab menggambarkan Yesus menyatakan diri di perjanjian lama. Di kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api. Mereka dapat Tuhan ketika mereka menyembah. Bukan karena supaya Tuhan bisa tolong. Menyembah bukan karena supaya Tuhan buka jalan. Menyembah bukan supaya Tuhan berkati. Menyembah karena dia memang layak disembah. Justru mereka dapat Tuhan di tengah-tengah api itu. Amin. Saya mau tepuk tangan dulu yang dahsyat. Walaupun saya belum selesai nih. Dan akhirnya mereka keluar. Tahukah saudara, waktu mereka keluar dari api, nanti kita baca next slide. Mereka keluar dari api, mereka akhirnya dapat promosi jabatan. Mereka menyembah Tuhan bukan demi promosi jabatan. Mereka menyembah Tuhan bukan supaya bebas dari api. Mereka menyembah Tuhan karena Tuhan layak disembah. Dan mereka malah keluar dari api dikatakan bahwa rambut
di kepala mereka tidak haus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mereka melalui api, tapi ketika ada Tuhan, mereka keluar dari api. Dan tidak ada orang yang percaya mereka pernah melalui api. Karena bau kebakaran gak ada, rambutnya gak kebakar, jubahnya gak kenapa-napa. Supaya hari ini saudara mengerti, kalau hari ini saudara ada dalam api, mungkin rumah tanggamu lagi berantakan, bisnismu lagi hancur, anak-anakmu lagi membangkang. Biarlah engkau bawa setiap kesusahanmu itu bukan untuk alasan minta tolong sama Tuhan, tapi justru untuk alasan, Tuhan, apapun keadaanku, aku mau angkat tangan. Aku mau katakan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Engkau Tuhan yang mengasihi anak-anakku. Engkau Tuhan yang tidak berubah setia. Menyembah Tuhan karena siapa Tuhan. Maka saya percaya, kita akan ketemu di hari depan. Bahwa tidak akan ada orang yang percaya rumah tanggamu pernah berantakan. Karena kemudian kau sangat sayang sama istri, istrimu sangat hormat sama suami. Gak akan ada yang percaya bisnismu pernah berantakan, karena bisnismu akan sangat diberkati oleh Tuhan. Gak akan ada orang yang percaya bahwa kamu difitnah dan hancur-hancuran, karena ketika di keadaan itu kamu gak ngeluh. Kamu menyembah Tuhan bukan karena keadaanmu, kamu menyembah Tuhan karena siapa Tuhan. Engkau dapat promosi di depan. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kita perlu perbaiki cara kita menyembah Tuhan. Dia layak disembah. Bilang kanan kirinya, menyembah Tuhan, dia layak disembah. Amin. Urusan mujizat Tuhan pasti buat. Urusan buka jalan Tuhan pasti buka jalan. Urusanku nyembah Tuhan. Lukas 8 nanti catat aja ya, gak ada di slide saya. Ini mengalir buat jemaat di sesi 5. Lukas 8. Ada orang yang kerasukan legion. Dan legion adalah jumlah pasukan sekitar 6.000. Jadi kerasukan 6.000 setan. Dan Yesus melewati badai demi sampai di Gerasa. Sampai di tempat di mana orang kerasukan 6.000 setan ini ada. Orang ini keadaannya hancur. Kadang diikat, kadang dia ambil batu, dia lukai tubuhnya. Jiwanya terganggu, dia terasing. Gak ada orang yang kunjungi. Tapi hari itu ada Yesus yang datang di situ. Yang saya suka, ayatnya di Lukas 8 katakan, waktu Yesus sampai di situ, orang yang dirasuki 6.000 setan ini berlari ke arah Yesus, menyembah Yesus. Menurut saudara, dia menyembah Yesus karena apa? Karena keadaan yang gila? Karena keadaan yang hancur-hancuran? Karena keadaannya yang dirasuki 6.000 setan? Saya percaya dia menyembah Yesus, dia katakan, Engkau anak Allah yang maha tinggi. Dia menyembah Yesus karena siapa Yesus? 6.000 setan nggak bisa menghalangi dia untuk dia berlari dan menyembah Yesus. Kalau saudara punya masalah cuman kutil doang aja nggak nyembah Yesus, keterlaluan. Dia 6.000 setan nggak bisa menghalangi dia. Dan kita tahu di ayat 35, Lukas 8 ayat 35. Orang itu kemudian ketika dapatkan Yesus, menyembah Yesus. Orang itu sudah berpakaian. Pikirannya sudah waras. Terjadi perubahan. Kalau ada orang baru dari luar pulau datang ke situ dan bilang ini dulu orang gila parah nih dirasuki setan 6.000, nggak akan ada yang percaya. Karena orang itu tidak membawa jejak bahwa dia pernah gila. Pikirannya sudah waras, sudah berpakaian. Amin. Waktu kita bisa menyembah, karena siapa Tuhan? Dia Tuhan maha tinggi, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Tuhan akan kerja buat hidupmu, membuat hidupmu nggak terpecah-pecah, nggak terkeping-keping, membuat hidupmu jadi utuh, jadi ciptaan yang baru. Yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Pemain musik boleh siap-siap minta nada doa, bagian terakhir. Atau ada di antara kita yang memang datang ke gereja karena ingin dapat berkat, it's okay juga, nggak masalah. Datang ke gereja supaya bisnisnya diberkati, it's okay juga, nggak masalah. Karena Yesus kasih contoh di Lukas 15. Ada anak bungsu yang kurang ajar, minta harta bapaknya bagi 2, warisan. Bapaknya belum mati. Lalu ketika dapat hartanya, dia pergi keluar rumah bapaknya. Dihabiskan. Foya-foya, pesta-pesta, dugem, jeb-ajeb. Ya kan?
Ajib nih. Lalu mau makan susah. Di kandang babi. Lalu dia bilang, aku mau menyembah Bapak saja. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Supaya bisa makan. Dia alasannya supaya bisa makan. Tapi yang menarik kalau saudara baca di Lukas 15. Saya sangat bersuka cita. Di Lukas 15 dikatakan, waktu dia pulang. Bapaknya dari jauh lari. Dia mungkin hanya jalan karena ragu nih, diterima atau enggak sama bapaknya. Tapi bapaknya lari. Dapatkan dia, peluk dia, cium-cium dia. Tapi waktu dicium, bau kandang babi. Bau dosa nih. Gak enak baunya. Bau yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan. Dan bapaknya gak bilang gini, pergi, bau babi, pergi. Nah, bapaknya bilang begini, bau nih, gak boleh begini nih. Ketika engkau datang pada Tuhan, Tuhan bisa luruskan motivasimu, Tuhan bisa perbaiki hidupmu. Bau nih gak enak. Ambil jubah yang terbaik, kasih parfum yang banyak, mandi kamu, kasih jubah yang terbaik, ditutupi baunya itu, disembunyikan baunya itu, kasih cincin dia, pakai sepatu, potong lembu tambun, ada darah tercurah, kasih tahu banyak orang, anakku yang hilang sudah kembali. Dan saya percaya sejak hari itu anak bungsu yang hilang ini totally jadi baru. Amin. Jadi utuh. Saya doa saudara mengerti hal ini, bahwa Tuhan rindu kau mengalami hidupmu jadi utuh. Siapa yang mau hidupnya utuh boleh lambaikan tinggi tangan. Tapi Pak Pendeta gimana mau utuh? Sakit saya masih. Periksa ke dokter, belum sembuh, belum ada obatnya. Saya sedang mengalami kerugian. Saudara udah dengar firman. Biarlah urusan kesembuhan, urusan bayar utang, Tuhan yang buka jalan. Urusan mujizat, biarlah Tuhan. Urusan kita mau angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku mau menyembah-Mu sore hari ini. Aku mau rubah cara aku menyembah-Mu. Aku mau menyembah bukan karena aku baru dapat berkat, baru dapat pertolongan. Aku mau menyembah bukan karena keadaanku. Aku mau menyembah karena siapa dirimu. Maka ketika engkau punya hati seperti itu, percayalah apa yang dikatakan Yoel 2, tahun-tahun yang terhilang Tuhan akan kembalikan kepadamu. Engkau tidak akan mendapat malu. Engkau akan mengalami keutuhan di dalam hidup. Yang diberkati firman Tuhan, sekali lagi boleh saya lihat, lambaikan tinggi tangannya. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya utuh. Tuhan mau saya diberkati. Bilang kanan kirinya, Tuhan mau hidupmu utuh. Dan biar kita menyembah Tuhan, karena Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang baik. Ambil waktu sejenak, bawa hatimu. Yang mau menyembah Tuhan, angkat tanganmu. Sama-sama katakan, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are. Because of who